Halo kawan pajak, apa kabarnya hari ini? Sudah pada ngopi belum? Yuk ngopi bareng di podcast Ngopi Pagi, Ngobrol Pintar, pagi-pagi. Hey, Ketemu lagi dengan saya Juliana, penyuluh pajak KPP Madya Batam. Di podcast Ngopi Pagi KPP Madya Batam, podcast yang akan membahas isu dan kebijakan perpajakan baik yang sudah berjalan maupun yang terkini. Kali ini bersama rekan saya, tim penyuluh pajak, Bang Mail dan Bang Irul. Selamat pagi kawan pajak. Selamat datang Bang Mail dan Bang Irul, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat. Kita mulai ya podcast kita. Untuk pertanyaan pertama, podcast kita hari ini kira-kira membahas tentang apa nih Bang? Silakan Bang Mail. Baik, terima kasih Kak Juli. Izin Bang Erol ya. Siap Bang. Ah, eh, Seperti kita ketahui ya Kak Juli bahwa masyarakat atau wajib pajak itu setahunnya itu hanya kewajiban. Ya, kewajiban perpajakan. Nah, sekarang ini kita akan mencoba menyajikan hak yang akan diperoleh wajib pajak. Apa itu? Yaitu tentang mendapatkan pengembalian kelebihan perpajakan. Yang bagaimana kondisinya yaitu antara kewajiban pajak yang terutang ya, kewajiban pajak yang terutang dengan yang telah dibayarkan wajib pajak itu lebih besar. Jadi terjadi kelebihan pembayaran. Untuk mendapatkan haknya, wajib pajak perlu mengajukan permohonan, baik itu yang diajukan bersamaan dengan pelaporan SPT maupun dengan permohonan sendiri. Jadi dalam hal hak tersebut terdapat beberapa fasilitas kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Ya, apa itu fasilitasnya nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik Bang Mail. Nah, terkait fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, yaitu pengembalian pendahuluan. Itu ada berapa fasilitas sih? Baik, untuk pemberian fasilitas terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini, itu yang pertama ada yang disebut dengan pemindah bukuan. Dengan kondisi apabila SSP belum dilaporkan atau tidak digunakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, itu berapa hari? Ada 21 hari kerja untuk pelaksanaannya. Kemudian yang kedua itu permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Itu kondisinya apabila tidak terkait dengan SPT dan apabila SSP tidak dialihkan kepada kewajiban yang lain. Nah, berapa lama yang pengerjaannya itu ada 3 bulan. Kemudian yang ketiga itu ada pengembalian pajak dalam SPT. Nah, pengembalian pajak ini terbagi dua, yaitu restitusi, jangka waktu penyelesaiannya itu 12 bulan, dan yang kedua pengembalian pendahuluan, jangka waktunya itu 1 bulan atau 3 bulan, gitu Kak Juli. Baik Bang Mail. Berarti terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak ada dua mekanisme ya. Ya. Yang pertama restitusi yang diproses selama 12 bulan. Oke. Sedangkan pengembalian pendahuluan itu diproses selama 1 atau 3 bulan. Ya baik. Jadi Bang, apa sih yang melatar belakangi munculnya fasilitas ini? Latar belakangnya sudah pasti ya Kak Juli ya. Pada wajib pajak juga sudah pasti latar belakang hak ini diberikan oleh pemerintah. Yang pertama itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian mendukung program kemudahan berusaha, dan yang ketiga mendukung program jaminan kesehatan nasional. Itu diantaranya yang melatar belakangi tentang pengembalian pendahuluan ini. Ya, baik. Terima kasih Bang Mail.
kemudian terkait pengembalian pendahuluan yang akan diberikan kepada wajib pajak. Nah, Bang Irul, apa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi nih oleh wajib pajak? Oke, baik. Terima kasih Kak Juli. Izin Bang Mail, izin menyampaikan ya ke kawan pajak semuanya terkait pengembalian pendahuluan yang diberikan kepada wajib pajak. Ini ketentuannya ada 3 ya Kak Juli ya terkait pengembalian pendahuluan. Yang pertama adalah wajib pajak dengan kriteria tertentu itu ada di pasal 17C Undang-Undang KUP. Kemudian ada wajib pajak persyaratan tertentu ada di pasal 17D Undang-Undang KUP. Kemudian ada PKP berisiko rendah di pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN ya Bang Mail ya? Ya. Oke, seperti itu Kak Juli sementara. Baik Bang Irul. Nah, terkait fasilitas tersebut, dasar hukum yang mengatur itu dasar hukum yang mana Bang? Oke, terkait dasar hukumnya mungkin ada banyak ya Kak Juli. Di sini ada Undang-Undang KUP yang tadi sudah saya sebutkan, ada di pasal 17C, 17D, kemudian ada Undang-Undang PPN juga di pasal 9 ayat 4C. Kemudian ada juga di PMK nomor 39 tahun 2018 terkait tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kemudian ada juga PMK nomor 117 ini terkait perubahan PMK nomor 39 tadi. Kemudian PMK 209 tahun 2021 terkait perubahan kedua atas PMK 39. Kemudian ada yang terakhir adalah Perdirjen nomor 5 tahun 2023 yaitu tentang percepatan pengembalian pendahuluan. Ini sudah berlaku 2023 ya Kak Juli. Begitu Kak Juli. Ya, baik. Terima kasih Bang Irul. Nah, jadi terkait pengembalian pendahuluan nih ya, seperti yang dijelaskan Bang Mail tadi. Nah, Bang Mail, bisa tidak memberikan gambaran umum bagaimana sih pengembalian pendahuluan itu biar kawan pajak dapat lebih mengerti? Silakan Bang Mail. Ya, baik Kak Juli. Gambaran umum tentang pengembalian pendahuluan ini bisa kami sampaikan. Yang pertama tadi yang menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bang Irul untuk 17C, pasal 17C KUP tadi, yaitu kepatuhan perpajakannya itu baik. Kemudian untuk 17D atau persyaratan tertentu itu nilai lebih bayarnya tertentu. Jadi ada batasan nilai lebih bayar yang bisa dimasukkan ke persyaratan tertentu. Dan pasal 94C yaitu PKP beresiko rendah itu dengan kepatuhan pajak yang baik. Kemudian bagaimana prosedurnya apabila wajib pajak mengajukan pendahuluan dalam SPT, maka kebenaran penulisan dan perhitungan pajak serta kebenaran pengkreditan pajak masukan yang akan menjadi prosedur utama. Setelah prosedur itu terpenuhi, maka Fiskus dalam hal ini pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan pengerjaan pengembalian pendahuluan ini akan menerbitkan SKP PKP apabila tetap terdapat lebih bayar. Nah, itu untuk SKP PKP-nya untuk IP kriteria tertentu. Yang pertama tadi yang 17C itu pengerjaannya untuk PPH ya, pengerjaannya itu maksimal 3 bulan. Kemudian untuk PPN-nya sendiri itu maksimal harus selesai sampai penerbitan SKP PKP itu 1 bulan. Kemudian untuk wajib pajak persyaratan tertentu dengan nilai tertentu tadi itu PPH orang pribadi, maksudnya untuk wajib pajak orang pribadi maksimal itu 15 hari. Untuk PPH badan itu maksimal 1 bulan. Dan PPN sendiri maksimal 1 bulan. Kemudian yang terakhir untuk PKP risiko rendah itu hanya untuk PPN maksimal 1 bulan sejak permohonan diterima dan dapat dilakukan post audit. Kemudian pemeriksaan sesuai pasal 17B Undang-Undang KUP ya bagi wajib pajak memilih pengembalian berdasarkan pasal 17B Undang-Undang KUP. Nah, ini perlu kami jelaskan pada saat pengisian SPT PPN apabila
ada kelebihan pembayaran maka akan mencentang restitusi dan itu ada di 17B. Maka wajib pajak memilih pengembalian berdasarkan pasal 17B di SPT-nya. Kemudian kalau wajib pajak kriteria tertentu, persyaratan tertentu atau PKP berisiko rendah yang berdasarkan penelitian pengembalian pendahuluan tidak diterbitkan SKP PKP. Nah, jadi kalau pengembalian pendahuluan tidak diterbitkan atau SKP PKP-nya tidak terbit oleh dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsional penyuluh di KPP terdaftar, maka akan boleh diajukan ke 17B yaitu pemeriksaan. Kemudian persetujuan pemeriksaannya itu ada usulan pemeriksaan, ada persetujuan ya. Kemudian persiapan pemeriksaan. Nah, ini tata caranya ya Kak Julia, kawan pajak. Ada persetujuan pemeriksaan, kemudian ada persiapan pemeriksaan, yaitu kantor pajak akan menerbitkan SP2 surat perintah pelaksanaan pemeriksaan, kemudian pemberitahuan pemeriksaan dan panggilan. Baik, untuk tahapan selanjutnya, untuk proses selanjutnya itu adalah pemeriksaan. Untuk pelaksanaan pemeriksaan ini ya mungkin wajib pajak sekalian sudah pernah dilakukan pemeriksaan, barangkali sudah mengetahui tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam proses pelaksanaan pemeriksaan. Untuk yang pertama itu akan dilakukan permintaan berkas, ya, peminjaman berkas, kemudian dilakukan permintaan keterangan, dan selanjutnya akan dilakukan pengujian atas keterangan dan berkas-berkas yang telah diberikan oleh wajib pajak kepada pihak pemeriksa. Setelah itu masuk ke proses pembahasan akhir. Nah, dalam proses pembahasan akhir ini juga ada tahapan-tahapannya. Yang pertama akan dimintai tanggapan wajib pajak atas hasil pemeriksaannya. Setelah disepakati, maka akan dilakukan pembahasan akhir dengan pemeriksa. Nah, setelah itu tahapan selanjutnya adalah laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil akhir yang akan dituangkan dalam laporan pemeriksaan dan penetapan. Penetapan ini ada SKP KB, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, ada SKPN, surat ketetapan pajak nihil, atau SKPLB sesuai dengan pengajuan daripada wajib pajak. SKPLB ini untuk proses tahapan selanjutnya sampai pencairan akan diterbitkan lagi nantinya SKP KPP atau surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, setelah SKP KPP ini terbit, maka akan diterbitkanlah SPMKP yang dikirimkan ke KPPN dan akan cair langsung ke rekening wajib pajak. Demikian Kak Juli. Terima kasih Bang Mail. Nah, tadi telah dijelaskan ada WP kriteria tertentu, kemudian WP persyaratan tertentu, dan PKP beresiko rendah. Nah, Bang Irul, boleh dijelaskan nih kriteria wajib pajak tertentu sesuai dengan pasal 17C Undang-Undang KUP. Itu gimana Bang Irul? Silakan. Oke, baik. Kriterianya paling tidak ada 4 ya di sini ya Kak Juli. Yang pertama adalah wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Yang dimaksud tepat waktu seperti apa? Yang pertama SPT tahunan ya kawan pajak semua. SPT tahunan 3 tahun pajak terakhir harus tepat waktu. Yang kedua SPT masa Januari sampai November tahun pajak terakhir juga harus tepat waktu. Kemudian bila terdapat keterlambatan dalam penyampaian SPT masa, maksimal 3 masa pajak bagi setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, dan juga tidak lewat batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya.
Nah, tadi untuk poin yang pertama adalah tepat waktu ya dalam menyampaikan SPT. Kemudian yang poin kedua adalah tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali dengan izin menunda atau mengangsur. Nah, ini tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun pajak terakhir dan juga tidak memiliki hutang pajak yang melewati batas akhir pelunasan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki laporan keuangan yang diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Nah, ini dilakukan oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah dan juga laporan keuangan dilampirkan dalam SPT tahunan. Poin terakhir, kawan pajak, wajib pajak tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini telah berkekuatan hukum tetap dan untuk menjadi WP berkriteria tertentu diperlukan penetapan terlebih dahulu. Seperti itu, Kak Juli dan kawan pajak. Ya, baik. Terima kasih Bang Irul. Nah, tadi kalau Bang Irul sudah menjelaskan wajib pajak kriteria tertentu. Nah, Bang Mail, gimana nih kalau wajib pajak dengan persyaratan tertentu pasal 17D? Boleh dijelaskan, silakan, Bang. Baik, Kak Juli dan kawan pajak semuanya. Untuk persyaratan tertentu itu ada 4 jenis ya. Yang pertama itu wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, dalam hal ini contohnya karyawan ya. Jadi untuk persyaratan tertentu bagi wajib pajak orang pribadi tidak menjalankan kegiatan ini, nilai lebih bayar dalam SPT tahunan PPh-nya itu tidak dibatasi. Kemudian yang kedua itu wajib pajak orang pribadi menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini ada batasannya, yaitu nilai lebih bayar dalam SPT tahunan PPh-nya itu sebesar maksimal ya 100 juta. Yang ketiga itu wajib pajak badan, nilai lebih bayar dalam SPT tahunannya maksimal itu 1 miliar. Dan yang terakhir itu pengusaha kena pajak yang nilai lebih bayar dalam SPT masa PPN itu maksimal 5 miliar. Untuk menjadi wajib pajak persyaratan tertentu itu tidak diperlukan penetapan. Begitu Kak Juli. Terima kasih Bang Mail. Berarti tinggal satu kriteria lagi nih, PKP beresiko rendah pasal 9 ayat 4C. Nah, itu gimana Bang Irul? Silakan. Baik, terima kasih Kak Juli dan kawan pajak semuanya. Untuk PKP beresiko rendah berdasarkan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN, yang pertama adalah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek. Kemudian ada BUMN atau BUMD. Kemudian ada mitra utama kepabeanan atau operator ekonomi bersertifikat Authorized Economic Operator atau EIO. Kemudian pengusaha kena pajak atau PKP dengan nilai lebih bayar restitusi sampai dengan 5 miliar. Dan juga PKP pabrikan atau produsen yang memiliki tempat produksi. Dan juga PKP pedagang besar, farmasi, kemudian distributor alat kesehatan, dan juga perusahaan yang dimiliki BUMN. Nah, untuk persyaratannya apa aja, kawan pajak? Yang pertama, tidak sedang dilakukan bukti permulaan atau penyidikan. Yang kedua, tidak pernah dipidana 5 tahun terakhir dan menyampaikan SPT masa PPN 12 bulan terakhir. Nah, untuk PKP berisiko rendah ini dapat ditetapkan apabila PKP ini lebih bayarnya nilainya kurang dari 5 miliar. Dan ini tanpa ada penetapan ya kawan pajak semua. Kemudian untuk kegiatannya apa aja? Yang pertama adalah ekspor BKP berwujud. Kemudian ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, kemudian penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN, dan juga penyerahan BKP dan atau JKP yang tidak dipungut PPN. Nah, PKP ini dapat diberikan pengembalian pendahuluan pada setiap masa pajak dilakukannya kegiatan tertentu. Nah, untuk batasan kegiatan dan jenis JKP-nya ini
ada di peraturan PMK 32 tahun 2019. Seperti itu Kak Juli dan kawan pajak semua. Nah, terkait yang sudah dijelaskan nih Bang Errol, untuk wajib pajak kriteria tertentu, PKP beresiko rendah, boleh nih diceritakan sedikit bagaimana sih alur penetapannya agar kawan pajak lebih paham lagi. Oke, baik. Terima kasih Kak Juli, saya sedikit nyontek alurnya ya Kak Juli ya. Ada di tab saya kawan pajak semua. Untuk alur penetapan WP kriteria tertentu atau PKP berisiko rendah. Ini mungkin nanti gambarnya bisa muncul ya di layar kawan pajak semua. Yang pertama adalah prosedur penetapannya bisa dilakukan secara jabatan atau melalui permohonan wajib pajak. Apabila dilakukan secara jabatan, ini artinya ada data atau informasi di DJP untuk PKP itu ditetapkan sebagai WP kriteria tertentu atau PKP berisiko rendah. Ini ada di aturan di Per 04. Kemudian apabila permohonan sendiri dari wajib pajak, ini ada jangka waktunya ya kawan pajak semua. Yang pertama adalah untuk WP kriteria tertentu, ini maksimal diajukan adalah tanggal 10 tiap tahunnya. Tanggal 10 Januari tiap tahunnya. Kemudian untuk PKP beresiko rendah ini tidak dibatasi untuk batas waktu penyampaian permohonannya. Nah, untuk PKP pabrikan atau produsen ini dilampiri dengan surat pernyataan tempat produksinya sesuai dengan lampiran di Per 04. Kemudian setelah permohonan wajib pajak masuk atau berdasarkan data dan informasi DJP secara jabatan dilakukan, ini ada penelitian untuk pemenuhan persyaratan. Setelah itu apabila sudah oke di penelitian pemenuhan persyaratannya, ada keputusan, kemudian terbit SK penetapan atau pemberitahuan penolakan permohonan. Nah, untuk lamanya penerbitan SK penetapan, lamanya untuk WP kriteria tertentu adalah maksimal 1 bulan pengerjaannya. Kemudian untuk PKP beresiko rendah maksimal 15 hari kerja sejak permohonan diterima. Nah, bila batas waktu terpenuhi dan belum ada keputusan, permohonan dianggap diterima dan SK penetapan tetap diterbitkan. Yang perlu jadi perhatian nih kawan pajak, untuk SK penetapan ini berlaku sampai dengan dicabut. Yang kedua, penetapan WP kriteria tertentu bagi wajib pajak pusat berlaku juga untuk cabang. Jadi cukup 1 surat ketetapannya. Kemudian untuk penetapan PKP berisiko rendah bagi PKP pusat dan PKP cabang dilakukan masing-masing. Nah, jadi bedanya di situ ya kawan pajak. Kemudian untuk PKP dengan nilai lebih bayar SPT sampai dengan 5 miliar diperlakukan sebagai PKP berisiko rendah dengan ketentuan tidak sedang di bukti permulaan atau penyidikan, tidak pernah dipidana 5 tahun terakhir, PKP tidak perlu mengajukan penetapan PKP berisiko rendah dan tidak diterbitkan SK penetapan PKP berisiko rendah secara jabatan. Baik, seperti itu Kak Juli dan kawan pajak semua alurnya. Ya baik, sudah sangat cukup jelas ya kawan pajak apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Errol. Tadi dijelaskan bahwa WP kriteria tertentu dan BKP berisiko rendah itu wajib ada penetapannya terlebih dahulu. Nah, kalau untuk skema proses pengembalian pendahuluan secara keseluruhan nih, boleh dijelaskan Bang Mail? Silakan. Baik, kalau tadi proses penetapannya ini adalah skema untuk pengembalian pendahuluannya. Kita mulakan dari wajib pajak itu sendiri, yaitu dalam SPT masa ataupun SPT PPN dengan SPT tahunan itu ada pemberian centang tanda benar gitu dalam SPT lebih bayarnya. Nah, itu silakan memilih 17D dan mencentang iya untuk pengembalian pendahuluan.
Dan apabila tidak diberi centang, maka dia akan ditindaklanjutin berdasarkan pasal 17 ayat 1 KUP, yaitu dengan pemeriksaan biasa. Kemudian karena kita pengembalian pendahuluan itu dari 3 kriteria ya, persyaratan tertentu, kriteria tertentu, dan PKP risiko rendah, itu akan diliti penelitian formalnya, ya, penelitian formalnya untuk ketiga kriteria tadi, yaitu persyaratan tertentu, kriteria tertentu, dan PKP risiko rendah. Itu juga ada penelitian formalnya. Yang pertama itu yang pasti ada memeriksa penetapannya masih berlaku atau tidak, seperti yang disampaikan oleh Bang Irul tadi. Nah, ada penetapannya itu harus dicek dulu masih berlaku atau tidak. Kemudian tidak sedang diperiksa buper atau di sidik, ya, tidak di buper atau disidik. Kemudian tepat waktu lapor SPT khusus untuk wajib pajak kriteria tertentu. Kemudian laporan keuangan wajib pajak diaudit angkutan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dan memperoleh WTP wajar tanpa pengecualian, itu khusus bagi wajib pajak kriteria tertentu, dan tidak dipidana pajak 5 tahun khusus untuk PKP risiko rendah. Kemudian untuk penelitian material, setelah lulus formalnya udah oke, maka dilakukan penelitian material. Penelitian material itu akan dilakukan oleh Fiskus ya, Direktorat Jenderal Pajak, meneliti penulisan dan perhitungan pajaknya, kemudian bukti potong PPh, pajak masukan, dan pemenuhan kegiatan tertentu khusus PKP risiko rendah. Nah, dalam hal ini sesuai dengan Per 04, kredit pajak yang diperhitungkan dalam SKP PKP ya, ini untuk menerbitkan SKP PKP, tadi ada bukti potong. Untuk PPh, SPT masa dilakukannya pemotongan atau pemungutan PPh telah dilaporkan pemotong atau pemungut. Tidak perlu cek detail bukti potong, artinya kita tidak sampai ngecek detail dari bukti potong tersebut. Kemudian bukti pembayaran PPh tahun berjalan tervalidasi NPPN. Nah, itu untuk PPh. Untuk PPN-nya pajak masukan atau faktur pajak atau dokumen dipersamakan dengan faktur pajak dalam SPT pemohon telah dilaporkan dalam SPT PKP penerbit, artinya sudah dilaporkan oleh lawan transaksi. Kemudian pajak masukan yang dibayar sendiri tervalidasi NPPN, serta kompensasi dari masa pajak sebelumnya tidak diteliti oleh Fiskus. Kemudian kembali ke skemanya ya, tadi setelah lulus penelitian material, maka akan ada terbit SKP PKP dalam hal terdapat lebih bayar. Nah, bagaimana seandainya setelah diteliti materialnya ternyata tidak lebih bayar, maka permohonan wajib pajak tidak memenuhi materialnya, sehingga tidak terbit SKP PKP dan akan diteruskan dengan tindak lanjut 17B atau pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa. Nah, kalau terbit SKP PKP itu ada batasan waktu seperti yang sudah disampaikan tadi sebelumnya. Untuk wajib pajak kriteria tertentu maksimal 3 bulan itu sudah terbit SKP PKP, dan PPN maksimal 1 bulan. Untuk wajib pajak persyaratan tertentu, untuk PPh orang pribadi itu maksimal 15 hari, untuk PPh badan itu maksimal 1 bulan, dan PPN itu maksimal 1 bulan. Sedangkan PKP risiko rendah atau PPN ya maksimal 1 bulan sudah diterbitkan SKP PKP. Nah, bagaimana ketentuan tentang SKP PKP? Jika sama dengan jumlah dimohon, maka prosedur pengembalian pendahuluannya itu berjalan seperti biasa, akan diterbitkan pengembalian
melalui SKP KPP dan SPNKP. Nah, bagaimana seandainya ada koreksi? Ada koreksi sebagian dari kredit pajak yang tidak bisa dikembalikan, artinya belum dilaporkan oleh lawan transaksi seperti yang tadi saya jelaskan, maka wajib pajak boleh meminta pengembalian dengan surat tersendiri. Nah, itu untuk kedua jenis pajak. Sedangkan untuk khusus PPN boleh juga membetulkan SPT dan mengkompensasinya ke masa berikutnya atau ke masa-masa yang lain. Begitu Kak Juli. Baik, terima kasih Bang Mail. Berarti sudah cukup jelas ya kawan pajak bagaimana skema proses pengembalian pendahuluan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, Bang Irul, ada kemungkinan nggak sih pada saat pengembalian penerbitan SKP PKP itu terdapat selisih? Nah, bagaimana perlakuannya, Bang? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Juli dan kawan pajak semua. Ini menyambung yang telah dijelaskan oleh Bang Mail tadi. Apabila terjadi koreksi ya Bang ya, koreksi pada bukti potong atau ada kompensasi yang harus dikoreksi pada PPN. Nah, ini ada muncul selisih biasanya. Nah, apabila ada selisih yang belum dikembalikan pada SKP PKP, wajib pajak dapat mengajukan majukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan atas selisih tersebut dengan cara permohonan dilakukan dengan surat tersendiri dengan format yang ada di lampiran huruf I per 04 tahun 2021. Kemudian untuk ketentuan penyampaiannya adalah belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka atas masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang dimohonkan pengembalian. Kemudian ketentuan berikutnya tidak melebihi 1 tahun setelah berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak. Nah, mekanisme penyampaian suratnya bisa dengan elektronik atau secara tertulis. Apabila elektronik, ini saluran tertentu yang ditetapkan Dirjen Pajak. Mungkin untuk sementara masih belum ya Bang Mail ya. Belum ada untuk penyampaian secara elektronik, jadi wajib pajak bisa mengajukannya secara tertulis dan langsung diantarkan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Seperti itu Kak Juli. Baik, terima kasih Bang Irul. Nah, tadi berarti mengajukan surat permohonan tersendiri ya. Betul. Kalau misalnya wajib pajak tidak ingin mengajukan permohonan kembali nih, apakah ada alternatif yang lain terkait selisih pengembalian ini? Silakan Bang Mail. Untuk selisih yang belum dikembalikan ya? Iya. Untuk selisih yang belum dikembalikan, dalam kasus ini kita contohkan saja ini Kak Juli ya. Untuk PPN ya. Bila selisih tersebut tidak diminta kembali, wajib pajak pemohon dapat melakukan kompensasi melalui pembetulan SPT. Yang pertama itu mencantumkan nilai SKP PKP yang telah diterbitkan pada kolom PPN kurang atau lebih dibayar pada SPT yang ditentukan. Itu terdapat pada Romawi 2 huruf E di form 1111 SPT masa PPN. Kemudian memilih kolom kompensasi di Romawi 2 huruf H angka 3.1 form 1111 SPT masa PPN. Dan yang terakhir mencantumkan nomor dan nilai SKP PKP pada kolom lampiran SPT Romawi 6. Itu lebih rinci lagi di PR04. Oke, baik. Terima kasih Bang Mail. Nah, untuk Bang Irul nih, yang terakhir Bang. Baik. Terkait pengembalian pendahuluan ini, apakah ada ketentuan-ketentuan khususnya? Oke, baik. Terima kasih Kak Juli dan kawan pajak semua. Terkait ketentuan khusus, ada ya Kak Juli, ada 5 poin yang kami catat di sini. Yang pertama adalah pengembalian PPN bagi WP kriteria tertentu atau WP persyaratan tertentu
yang juga ditetapkan sebagai PKP beresiko rendah diproses dengan mekanisme pengembalian pendahuluan bagi PKP beresiko rendah. Jadi masuk ke PKP beresiko rendah semua. Kemudian poin kedua, bila wajib pajak kriteria tertentu, persyaratan tertentu, atau PKP beresiko rendah menyampaikan SPT lebih bayar serta tidak memilih kolom pengembalian pendahuluan dan restitusi, diproses dengan mekanisme pemeriksaan sesuai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP. Nah, poin ketiga, bila wajib pajak kriteria tertentu, persyaratan tertentu, atau PKP berisiko rendah menyampaikan SPT lebih bayar serta memilih kolom restitusi tanpa memilih kolom pengembalian pendahuluan. Nah, ini diproses dengan mekanisme pemeriksaan sesuai pasal 17B Undang-Undang KUP. Kemudian di poin keempat, bila permohonan pengembalian pendahuluan telah melalui proses penelitian dan tidak diterbitkan SKP PKP, maka diproses dengan mekanisme pemeriksaan sesuai pasal 17B Undang-Undang KUP. Nah, poin yang terakhir, poin kelima adalah Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap WP kriteria tertentu, persyaratan tertentu, atau PKP berisiko rendah yang telah diberikan pengembalian pendahuluan dengan menerbitkan SKP. Seperti itu kawan pajak dan Kak Juli. Ya, baik. Terima kasih Bang Irul atas penjelasannya. Sudah cukup jelas ya kawan pajak terkait pengembalian pendahuluan. Nah, untuk closing statement nih, Bang Mail selaku koordinator, gimana harapannya untuk kawan pajak terkait pengembalian pendahuluan ini? Silakan Bang. Baik, Kak Juli, terima kasih. Kawan pajak juga terima kasih kepada kawan pajak semua. Untuk closing statement kali ini, yang akan saya sampaikan bahwasanya wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini yang telah diberikan oleh pemerintah sepanjang memenuhi kriteria yang dimaksudkan tadi, yaitu pasal 9 ayat 4 huruf C, kemudian 17C dan 17D, maupun kepada pengembalian pendahuluan untuk wajib pajak orang pribadi yang kurang dari 100 juta melalui restitusi tetap dilakukan pendahuluan. Demikian Kak. Baik, terima kasih Bang Mail. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir dan sharing ilmu hari ini. Semoga dengan adanya edukasi podcast ini, kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan menuju voluntary compliance dan keadilan perlakuan perpajakan dapat terwujud. Akhir kata, saya Juliana undur diri dan sampai ketemu di podcast Ngopi Pagi KPP Madya Batam episode berikutnya. KPP Madya Batam, we make you easy to comply. Silahkan diminum. Terima kasih. Terima kasih Kak Juli. Sama-sama. Terima kasih Bu Herun. Hey.